Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna lina'tadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratim mustaqim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau yang membawa kebenaran dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 13 hari. Dan pada malam hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan pidato dengan tema sedekah penolak bencana. Jadi, pengertian sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela atau ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu atau jumlah tertentu. Nah, maksud dari pengertian sedekah ini adalah bahwa sedekah bisa dilakukan kapanpun dengan jumlah berapapun. Jadi, ketika kita ingin bersedekah, bisa dilaksanakan di waktu kapan saja dan dengan jumlah yang kita mau, asalkan kita ikhlas. Nah, sedekah itu lebih luas dari sekedar zakat dan infak. Nah, karena sedekah itu maknanya tidak mengeluarkan atau menyumbangkan harta, tetapi sedekah itu mencakup semua hal perbuatan baik. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi, ketika kita tersenyum kepada orang lain, itu bernilai sedekah. Ketika kita bertemu di jalan, berpapasan, senyumlah, karena senyum itu adalah bagian dari sedekah. Nah, dalam hadis juga ada bahwa sedekah itu penolak 70 bencana. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menolak 70 macam bencana. Yang paling ringan adalah penyakit dan sopak. Jadi, ketika kita bersedekah, insya Allah kita terlindungi dari bermacam-macam bencana. Nah, apa aja sih contoh-contoh sedekah? Nah, contoh sedekah itu banyak. Pertama, yang paling mudah adalah kalimat-kalimat zikir. Karena terdapat dalam hadis juga bahwa setiap kalimat tasbih, inna bikulli tasbihatin sodakoh, sesungguhnya tasbih adalah sodakoh, subhanallah, dan takbir juga sedekah. Karena terdapat dalam hadis kalimat-kalimat zikir, subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan lain-lainnya itu juga termasuk sedekah. Mengajak orang kebaikan itu adalah sedekah. Nah, ketika langkah kaki kita menuju sholat, untuk melaksanakan sholat, itu adalah sedekah. Terutama santri Hidayatullah sering melaksanakan atau melakukan hal ini. Ketika kita para santri ingin melaksanakan sholat di Masjid Ar-Riyad, kita melangkahkan kaki ke masjid tersebut. Maka langkah kaki, berapapun langkah kaki kita menuju masjid itu adalah sedekah. Terus ketika kita menemui paku, jarum, dimanapun kita berada, kayak di jalan gitu, ketika kita mengambilnya atau menyingkirkannya, maka itu termasuk sedekah. Nah, sedekah emang bisa mencegah berbagai macam bencana.
Nah, maksud dari ini adalah ketika kita bersedekah dengan kepada orang lain yang membutuhkan, menyisihkan sebagian harta kita, itu insya Allah akan menghindari kita dari berbagai macam bencana. Ketika ada Allah memberikan bencana, bencananya nggak bencana alam aja, kecuali mohon maaf kayak kecelakaan atau bencananya kayak kemalingan. Nah, insya Allah ketika kita bersedekah, kita akan terhindar dari bencana tersebut. Nah, terus ada juga contoh atau macam-macam agar terhindar dari tolak bala bencana, atau bisa kayak menghindari dari bencana. Ada 6 poin. Yang pertama itu berdoa, memperbanyak doa. Jadi ketika kita memperbanyak doa, insya Allah dengan mudah Allah mengijabah atau mengabulkannya, terutama di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan, itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Nah, terdapat dalam Al-Quran, "Ya Rob, jangan uji kami di luar batas kemampuan kami." Itu terdapat di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 286. Nah, dalam hadis juga menganjurkan kita untuk berdoa karena tidak ada yang bisa untuk mengubah takdir kecuali doa. Ya. Jadi kita sangat dianjurkan untuk berdoa. Karena sesungguhnya ketika kita berdoa di bulan suci Ramadan ini, insya Allah dengan mudah Allah mengabulkannya ketika kita bersungguh-sungguh. Yang kedua, itu kesungguhan takwa, di mana keterjagaan terhadap amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya menutup hal-hal terburuk kita, yang bisa mengubah hal-hal buruk yang pernah kita lakuin menjadi hal kebaikan. Maka insya Allah kita akan terhindar dari bencana. Nah, jadi ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mempunyai masalah, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Karena dalam Al-Quran juga ada terdapat dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan jalan keluar. Terdapat di surah 65 At-Tolaq ayat 2-3. Jadi ketika kita mempunyai suatu masalah, kita dianjurkan untuk mengadu kepada Allah. Berpasrahlah semua kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu Maha melihat, Maha kuasa, dan Dia tahu apa yang kita sedang rasakan ketika kita punya masalah, ketika sedih. Insya Allah Allah akan memberi jalan keluarnya. Itu pada poin kedua. Pada poin ketiga itu restu dan ridho orang tua. Nah, restu dan ridho orang tua ini, pada poin ketiga, restu dan ridho orang tua. Nah, tidaklah suatu kejadian atau peristiwa yang dialami oleh seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan ridho orang tua. Ketika kita ingin melakukan sesuatu tanpa ridho orang tua, maka Allah akan murka. Jika orang tua ridho, maka Allah akan ridho. Ketika kita ingin masuk ke suatu sekolah, tapi orang tua tidak ridho dengan sekolah itu, maka Allah pun tidak akan meridhoinya. Dan sama saja kita seperti durhaka kepada orang tua. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu dengan ridho orang tua, insya Allah ini juga akan terhindar dari bencana. Ketika kita ingin melakukan sesuatu tanpa ridho orang tua, sama saja kita seperti durhaka kepada orang tua. Allah akan murka dan Allah akan memberikan azab atau bencana kepada orang
tersebut. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu hal harus didasari dengan ridho orang tua. Nah, yang keempat adalah sedekah. Seperti tadi, sedekah itu penolak bermacam bencana, sama saja kayak penyakit. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah sedekah, sedekah yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah bersedekah, sebab yang namanya bala tidak pernah mendahului sedekah. Maksud dari hadis ini adalah bahwa dengan kita sedekah maka bencana tidak akan datang kepada kita. Ketika kita melakukan sedekah terus ada bencana, maka kita insya Allah akan terlindungi. Nah, belilah, kalau diibaratkan seperti ini, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Ingat, dengan sedekah ini kita bisa terlindungi dari apapun. Ketika kita sakit, kita bersedekah, insya Allah Allah akan memberi kesembuhan. Ketika kita kesulitan, kemudian kita bersedekah, maka Allah akan memberi kemudahan. Itu pada poin keempat. Pada poin kelima adalah memperbanyak istighfar. Nah, terdapat Quran juga, kami tidak menurunkan azab kepada hambanya jika hamba tersebut masih beristighfar. Itu terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 33. Jadi maksud dari arti ayat tersebut bahwa Allah tidak akan memberi bencana kepada hambanya yang masih ada beristighfar. Ketika hambanya sudah lupa sama Allah, dia melakukan hal-hal maksiat, berbuat dosa, dia tidak pernah melakukan istighfar, tidak pernah menyadari kesalahannya yang diperbuat, maka Allah akan memberikan bencana. Tetapi ketika kita bencana atau azab, ketika kita melakukan hal ini, masih melakukan istighfar, maka Allah masih mengampuni kesalahan kita. Dengan kita menyadari kesalahan kita, insya Allah Allah Maha Pengampun. Ini pada poin kelima. Poin terakhir, yang keenam, itu adalah silaturahim. Silaturahim kita terhadap saudara-saudara kita, tetap menjaga hubungan silaturahim kita kepada saudara-saudara kita yang jauh, yang dekat. Yang jauh dengan komunikasi, yang dekat kita mendatangi ke rumahnya. Jangan pernah putus silaturahim. Cukup sekian pidato dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat dari kata-kata saya ataupun perbuatan saya. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan hanya datang pada diri saya sendiri. Syukran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.